gereja zaman dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, saya mengajak kita semua untuk terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Pesan Tuhan minggu yang lalu supaya kita tetap tenang, ya, intim dengan Tuhan, jangan takut dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukan hanya Jogja yang mengalami kesulitan, tetapi seluruh dunia sedang mengalami kesulitan. Seluruh dunia sedang mengalami kesusahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyambut Tuhan. Kita harus mencari Tuhan senantiasa. Tentu Bapak Saudara, bahwa Tuhan juga sedang berbicara di seluruh dunia ini melalui peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa. Saudara, sejarah dunia ini sedang dicatat saat ini, bahwa dunia sedang mengalami penderitaan yang belum pernah terjadi. Saudara, banyak orang yang tidak bisa beribadah di gereja karena mereka harus beribadah di rumah. Banyak orang yang tidak bisa bebas pergi ke pasar, tidak bisa bekerja. Saat ini saudara, ada belasan ribu orang yang sudah dirumahkan, tidak bisa bekerja, di PHK. Bahkan sampai puluhan ribu yang sudah dirumahkan. Ini masih di Indonesia, belum lagi di luar negeri, saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, kita berada di masa yang begitu sulit, luar biasa. Saudara, bukan hanya masalah corona, tetapi dampak daripada virus yang menginfeksi yang sekarang ini lebih dari 1 juta, saudara. Sudah mendekati seluruh dunia, ya, lebih dari 200 negara. Saudara dalam Tuhan, yang menderita, bahkan ratusan ribu orang sudah terpapar, ya. Di Amerika sendiri sudah lebih dari 200 ribu. Diprediksi saudara, kalau Indonesia tidak hati-hati, ya, kemarin saya membaca melihat di Metro, saudara, tulisan itu di iklan di bawah, kalau Indonesia tidak hati-hati, dibebaskan orang pulang mudik dari Jakarta ke masing-masing daerah, maka Indonesia bisa mengalami terinfeksi lebih daripada Amerika, lebih daripada 200 ribu. Jadi ini saudara bukan main-main memang. Ini sesuatu yang sangat serius. Ada dampak sosial, ada dampak ekonomi. Dan kita berdoa supaya cepat berlalu. Amin, saudara. Amin. Supaya cepat selesai. Kita tidak bisa bebas beribadah, harus dibuat jarak, ya. Saya sama istri aja jaraknya 2 kursi, saudara. Saya mau duduk di samping istri saya, istri sebelah. Saudara, Bu Heru tadi cerita orang dia mau belanja di warung, orang warung penjualnya dia mundur sehingga Bu Heru tersinggung, saudara. Saya bilang jangan tersinggung. Memang sekarang situasinya seperti itu. Saya pernah, saudara, di ATM, saya lagi begini tiba-tiba langsung dia lari di belakang. Untung nggak ada tembok, saudara, di belakang tembok itu cewek itu bisa terbentur, saudara. Ini yang terjadi. Nah, saudara, saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Pesan yang saya ambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Pesan Tuhan, saya akan kasih tema yaitu persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Katakan bersama Pak Lukas, persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, di dalam PowerPoint saya menunjukkan beberapa gambar kota-kota dunia yang di lockdown. Ini kalau tidak salah ini ada di Arab, ya, salah satu kota di Arab, mungkin Mekah atau Madinah. Seluruh dunia sedang menghadapi kesusahan yang besar. Banyak para penafsir Alkitab dia mengatakan bahwa ini sudah sampai kuda yang keempat. Ya, sedang berjalan. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saudara bisa membaca di Warta Jemaat, di situ kuda pertama, ya, kuda putih gereja Tuhan. Ya, Yesus menunggangi kuda putih, itu berbicara gereja, Yesus sebagai kepala dan ditetapkan sebagai pemenang, mengendarai kemenangan. Jadi gereja ditetapkan sebagai pemenang di tengah-tengah situasi kesusahan besar ini. Kosmologi atau keyakinan iman Kristen itu clear, jelas, bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap selama-lamanya, dan orang yang berpegang kepada firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tetapi orang yang reject, menolak, orang yang meninggalkan Yesus dari hati dan pikirannya akan mengalami penderitaan bersama-sama dengan dunia ini dan binasa bersama-sama dunia ini. Saudara, saat ini next, ya, ada kota-kota lain, dan termasuk saat ini saudara saya menayangkan, ya, yang ketiga, Paul Petrus. Nah, ini saudara, ini adalah ratusan ribu orang India yang pulang berjalan kaki dari kota Jakarta. Kalau di sini itu New Delhi, kalau di sana, karena di lockdown, dan ada isu bahwa pemerintah akan melock itu selama 3 bulan. Padahal hanya sampai tanggal 21 hari. Sehingga saudara, mereka panik. Orang-orang yang hidup di dalam garis kelas bawah, saudara, mereka yang ngontrak di New Delhi, saudara, mereka tidak punya uang untuk membayar kontrakan. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa berjualan, karena mereka termasuk kelompok orang yang kerja informal, orang yang tidak punya tabungan, saudara, yang bekerja hari ini untuk hidup hari ini. Kalau seperti saudara di jalanan di Jakarta juga banyak saat ini, Indonesia juga, cuman berbeda kalau mereka terpaksa jalan kaki, saudara, berkilo-kilo, beratus kilo, karena pemerintah tidak menyediakan alat transportasi, karena mereka harus di dalam rumah sebenarnya. Jadi saudara, penderitaan sampai ada yang kakinya melepuh, saudara. Itu persis seperti terjadi pada zaman Israel dulu. Mereka berjalan kaki dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau mereka memberontak sama Tuhan, mereka di tengah perjalanan mengalami kesulitan, panas, terik, ini gendong anak, ya, mereka berjalan kaki, saudara. Kalau saudara saya lihat di begitu dekat, saudara, mereka pakai sandal jepit, saudara. Ada bawa anak, gendong anak, saudara. Inilah fenomena yang terjadi akibat atau dampak. Saudara bisa merasakan kesusahan. Begitu banyak orang. Gambar berikutnya ini, lihat saudara, mereka berusaha, saudara, naik mobil rebutan, akhirnya mobilnya mogok, saudara. Karena saking banyaknya, masuk semua, rebutan, sudah naik ke atas semua, berhenti, meledak mungkin banyak, saudara. Saudara, ini yang terjadi di India. Salah satu kejadian
pada zaman kita ini, pada zaman sekarang ini, yang barangkali saudara di Alkitab, saudara selama ini membaca di kitab Perjanjian Lama, kejadian dengan bangsa Israel, mereka berjalan kaki dari Irak, dari Iran, atau dari Israel untuk sampai ke negara Irak, pada zaman Babilonia. Itu adalah peristiwa yang terjadi, ini adalah peristiwa terjadi di zaman modern ini. Saudara, kita tidak tahu apa yang kapan virus ini akan berhenti. Seluruh dunia sedang berusaha memerangi. Sebenarnya kita semua aman, saudara. Saya berikan nasihat. Saudara sebenarnya aman. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi dengan catatan, ya, Rai itu aman. Dengan catatan, perhatikan saudara ya. Orang yang ada di Rai tidak boleh sembarangan bersentuhan keluar rumah. Saat ini saudara di media itu sedang ribut. Kenapa pendeta dari satu gereja tertentu kena? Dan ratusan jemaat itu sampai terinfeksi. Dan pendetanya meninggal, saudara, sama istrinya. Saya tidak sebutkan. Dan ada pertanyaan di grup GKKE hamba-hamba Tuhan. Kenapa gereja ini? Kenapa bukan gereja lain? Saya memberikan jawaban. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya berikan jawaban. Jawabannya bukan masalah teologi, bukan masalah kerohanian. Jawabannya bukan masalah yaitu denominasional. Oh ini gereja GKKI, oh ini gereja Bethel, oh ini gereja yang lain. Saudara, sekarang ini seluruh orang dari kaya sampai miskin, bahkan sampai perdana menteri, istri perdana menteri, presiden dan sebagainya, itu bisa kena, saudara. Pendeta, ustadz bisa kena. Jadi jawabannya bukan masalah teologi, bukan masalah denominasi, tetapi masalah biologis. Karena sifat virus ini adalah kalau saudara berdekatan, bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Makanya kuncinya adalah kenapa saudara dari Jakarta itu di lock, tidak boleh pulang. Karena di sana itu adalah epicentrum. Pendeta yang tadi sebutkan, dia baru dari Israel. Itu adalah kunjungan ke Israel dengan timnya dan transit di Turki. Di negara Turki transit, di bandara transit, di situ berpapasan. Turki itu ratusan orang terpapar sudah, ribuan. Sehingga dia pulang ke Bandung, tidak tahu apa, belum ada, tidak ada tanda-tanda, dan juga tidak ada dari pemerintah, belum ada. Jakarta hanya 2, saat itu belum ada anjuran untuk social distance. Sehingga apa yang terjadi, dia mengadakan pertemuan di Lembang untuk berdoa. Dan disitulah terjadi penumpangan tangan, impartasi terjadi karena pendetanya kena. Karena dia kena di Turki. Jadi saudara, sebenarnya bukan persoalan rohani, tapi adalah siapa saja saat ini. Makanya saudara, yang paling penting adalah saudara menjaga diri dengan orang asing. Saat ini saya kasih tahu, memberi aware kepada Bu Grit, karena dia pasar kan ramai. Saudara masih pasar enggak? Ke pasar enggak? Pasar. Nah, beberapa enggak, beberapa ke pasar, karena perut pasti harus makan. Betul enggak? Betul. Kalau saudara enggak mati kena virus, saudara mati kelaparan kalau tidak makan. Makanya saudara tetap pasar. Ibu Gret tetap ke pasar. Kalau enggak, anak Rai kelelahan tiba-tiba dia mati. Kok enggak bergerak-gerak? Jangan-jangan virus. Enggak, karena enggak makan 10 hari. Saudara, cuma di pasar itu hati-hati. Karena ada orang yang dari luar, kita sudah tidak ngerti saat ini. Jadi di stasiun, Bagas ini ke stasiun, keluar kota, tidak boleh. Saudara dalam Tuhan, kita ini saudara saat ini sudah di lock. Saudara, setiap
kabupaten atau setiap wilayah sudah melok